Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsul Bari. Pada video kali ini kita masih berada di sebuah tutorial pemrograman Android. Dan pembahasan yang saya akan bawakan pada video ini adalah membuat sebuah menu di sebuah aplikasi Android. Jadi di sisi kanan ini yang emulator saya, ini adalah sebuah aplikasi YouTube, dan YouTube ini punya beberapa menu. Yang pertama ada menu yang di atas, ini disebut top menu, ada tulisan beranda, video, playlist, dan komunitas. Kemudian ada menu yang di bawah, bottom, itu ada beranda, short, kemudian ada tanda upload, plus ini langganan atau sub, kemudian ada koleksi atau video kita. Nah, kemudian di tengah-tengahnya tentu ada konten. Kita akan fokus di menu di bawah ini ya, bottom menu. Lalu bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama teman-teman harus menambahkan dulu sebuah item baru. Kalau sebelum kita menambahkan yang namanya content page, sekarang jika ada berhubungan dengan menu, maka teman-teman harus menambahkan yang namanya tab page. Itu bisa diambil dari sini ya, silahkan diikuti. Di solution explore kita tambahkan new item, klik kanan, klik add, kemudian klik new item. Kemudian pilih summary form. Nah, di sini biasanya kita pilih content page, sekarang kita pilih tab page atau tablet page. Nah, teman-teman, di sini penamaannya boleh diganti ya, terserah saja. Jangan lupa ekstensi yang di belakangnya harus tetap ada. Saya tidak mengganti, saya tetap pakai penamaan yang ada di sini. Kemudian saya tekan add. Nanti otomatis tampilannya akan seperti ini. Tentunya nanti juga akan ada front end dan back end. Selanjutnya kita akan masuk di front end code-nya dulu. Kita tambahkan title-nya. Sama seperti content text, menambahkan title. Itu ada di bagian atas ini. Kemudian kita enter, dan kita masuk sedikit ke atas, ketikkan title. Sini kita masukkan mungkin menu applications. Nah, untuk menambahkan menu yang ada di bawah seperti tadi, kita harus tambahkan sebuah referensi. Yang pertama, referensinya seperti ini teman-teman. Saya copy saja biar tidak membuang waktu. Teman-teman bisa pause video dan diketikkan ulang. XMLNS app1. Apa app1? App1 adalah nama project solution yang kita punya. Oke. Kemudian sama dengan petik 2 CLR namespace titik 2 app1 ini nama C# yang kita punya. Oke. Ya, jadi disesuaikan ya. app1 ini yang ini solutionnya, dan ini app1 untuk yang content text ini atau C#-nya ini. Oke. Selanjutnya tambahkan lagi yang ini, di paste. Teman-teman bisa pause video dan diketik secara perlahan, jangan sampai salah. XMLNS.2 Android, kemudian CLR namespace, kemudian titik 2 summary forms, seperti ini, jangan sampai salah. Android specifics titik koma assembly sama dengan summary titik form titik core. Oke. Jika itu sudah, teman-teman bisa menambahkan pengaturan untuk menunya. Oke. Sehingga tambahkan Android, kemudian tablet page, kemudian toolbar, placement, button.
Nah, kalau teman-teman tidak mengetikkan dua ini dengan benar, maka code yang ada di blok atau di line 8 ini tidak akan bisa terketik dengan otomatis. Tentunya nanti ada akan cacing atau error. Kemudian lanjut di bawahnya Android template page titik, saya ketikkan saja yang bar item color, nggak apa-apa, ini nanti kita cari masalahnya, sama dengan gray. Oke. Selanjutnya untuk yang selections, jadi kalau dia tidak dipilih, menunya akan berwarna abu-abu. Tapi ketika dia diposisikan atau dipilih, maka warnanya misalkan selected, ya, select bar, selected bar, selected item color, sama dengan misalkan saya pakai yang mana ya? Saya pakai hex saja 2196 F3. Kemudian background color white. Mari kita lakukan percobaan. Oke, sebelum melakukan percobaan kita coba dulu untuk mengganti posisi startupnya ya. Ini saya ganti ke new Rabbit Pack 2. Teman-teman sesuaikan ya. Oke, ini hasilnya. Tab 1, tab 2, dan tab 3. Nah, ini ketika diklik akan berwarna biru. Ketika dia tidak diklik atau tidak berada di posisinya, maka dia akan seperti ini. Selanjutnya teman-teman persiapkan dulu icon untuk menunya. Kita di sini 3 menu saja, nggak usah banyak-banyak. Kita ngambilnya di form google.com ya, kemudian /icon, supaya nanti logonya itu seragam. Saya pakai home saja, saya ambil, saya klik, kemudian saya pilih Android, saya pilih black, download. Oke, kemudian satu lagi account ini download, kemudian setting download. Kemudian saya siapkan satu folder mungkin di desktop, saya kasih nama dia icon. Tadi yang kita download, kita buka, pilih res, pilih HDPI, pilih yang 36. Saya taruh di sini. Ini untuk home, ini untuk setting ya. Saya sekaligus ringin. Kemudian yang account sama, kita pilih yang HDPI, kemudian saya pilih yang 36. Saya langsung rename. Dan satu lagi yang home. Oke, kita sudah punya 3 icon dan kita siapkan untuk melakukan import gambarnya ke aset resource-nya. Kita pilih Android, kita pilih resource, drawable. Nah, ini 3-3 bisa kita drag ke sini. Sudah ada, kemudian kita build. Setelah kita mendownload iconnya tadi dan mengimportnya di bagian drawable, kita tambahkan sebuah halaman yang nanti akan membedakan ini menu ini, halaman ini, menu ini, halaman ini, dan menu ini, halaman ini. Nah, kita harus buat dulu content page-nya ya. Berarti kita butuh 3 content page. Kita buat saja. Saya beri nama dia M1 saja biar cepat dan mudah diidentifikasi. Oke,
Ini adalah halaman M1. Oke, ini saja. Kemudian satu lagi, saya pilih content page, saya kasih nama dia M2. Add. Ini adalah halaman M2. Save. Yang terakhir kita buat M3. Oke, kita sudah punya 3 halaman untuk melihat sebuah perubahan. Selanjutnya kembali ke table text kita. Nah, di sini content text-nya kita delete ya. Kita nggak pakai begini, kita delete. Kita tambahkan yang namanya app1. Nah, seperti ini. Kemudian nama halaman kita, misalkan M1. Title. Nah, di sini titelnya kita kasih nama misalkan home seperti ini. Kemudian bikin image source. Tadi kita bisa lihat di sini dulu. home.png. Kemudian ditutup seperti ini. Nah, nanti otomatis akan ditutup secara otomatis ya. Nah, ini tinggal kita copy saja. Kalau kita butuh 3 ya, kita tinggal kita copy 3. Ini tadi kalau nggak salah account ya. Ini kita ganti M2 dan ini M2. Oke. Count.png. Ya, satu lagi. Setting. Ini M3 ya. Ini kita ganti setting.png. Kira-kira begini saja dan kita bisa langsung melakukan start. Nah, ini dia sudah berhasil kita buat. Nah, ini menunya sudah ada, titelnya sudah ada, dan ikonnya terlihat. Dan apabila kita lakukan swipe, dia akan ngaruh ya. Swipe itu digeser ya. Nah, jadi bisa kita swipe. Bahkan kita bisa juga lakukan klik di menunya. Jadi misalkan teman-teman ada melakukan perubahan di sebuah halaman M1, M2, dan M3, maka nanti di menu akan juga sinkron seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.